Siapa yang mengandalkan kesehatannya, ketahuilah satu saat dia akan sakit. Siapa yang mengandalkan mudanya, sebentar lagi akan tua. Siapa yang mengandalkan hidupnya, sebentar lagi akan mati. Siapa yang mengandalkan dunianya, sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka nikmat yang terbesar yang sebetulnya adalah nikmat agama. 2 rakaat ini mahal. 2 rakaat sholat ini mahal. Karena apa? Karena itu perintah Allah. Perintah Allah itu mahal. Walaupun kelihatannya biasa, tapi karena ini perintah Allah mahal. Ada seorang raja semalekan. Ini satu permisalan. Ada seorang raja. Raja tadi punya bendahara kerajaan, menteri keuangan. Maka raja itu dibilang kepada bendahara ini, tanda tangan, keluarkan uang 1 triliun. Nah, maka bendahara kerajaan tadi tanda tangan, orek. Maka tanda tangan orek tadi itu harganya 1 triliun mulai. Karena apa? Karena dia taat sama raja. Kalau dia tanda tangan tapi tidak taat sama raja, ngarang sendiri, malah masuk penjara dia sebenarnya. Maka sholat ini kelihatannya biasa, tapi bukan biasa. Ini perintah Allah. Bukan 1 triliun harganya, bukan 2 triliun, lebih mahal dari dunia segala isinya. Maka kita ini habis sholat tuh seneng, syukur gitu. Harus merasa gembira Allah menolong kita sholat itu. Karena ini perintah Allah. Menjalankan perintah Allah mesti harus kita fahami itu sangat mahal. Lebih mahal daripada segala apa yang ada di dunia ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, walaupun kelihatannya tidak berharga, tapi karena perintah Allah, harganya jadi mahal. Seperti tentara di Madiun itu, pagi-pagi berjalan, 1, 2, 1, 2. Tapi ini karena ikut perintah komandan, mulaikan, akhir bulan dapat 3 juta. Wong jalan gitu saja, semua orang juga jalan kok, dia dapat gaji tuh. Loh, lain. Kamu berjalan menurut mau kamu sendiri, walaupun sampai cepot kaki kamu yang nggak dapat gaji. Tapi ini berjalan ikut perintah, 1, 2, 1, 2 gitu aja, 1 jam aja. Akhir bulan 3 juta. Ini permisalan supaya kita ini bisa memahami bahwa mengikuti perintah Allah itu mahal. Jangan dianggap barang biasa aja. Cuman mahalnya perintah Allah ini belum ditampakkan secara sempurna di dunia ini. Nanti sebentar lagi akan ditampakkan di negeri yang luas, sangat-sangat luas. Itulah negeri akhirat. Seorang pegawai negeri pergi ke kantor tiap hari, pergi ke kantor. Dapat uang apa enggak? Enggak dapat uang.
Dapat janji tok, nanti tanggal 5 dapat uang. Tapi nggak dapat uang, tiap hari itu pergi aja nggak dapat uang. Dapat janji, bukan dapat uang. Begitu juga orang mengamalkan agama ini. Salat ora untuk duit. Oh, iki wong bodoh iki. Ora untuk duit tapi untuk janji. Bukan janjinya manusia, bukan janjinya pemerintah, bukan janjinya raja-raja. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Kalau pemerintah mungkin bisa bangkrut, kalau raja janji mungkin kadang-kadang lupa malah nggak dikasih. Tapi Allah Maha Suci dari itu semua. Dialah penguasa yang hakikatnya. Dialah yang maha kaya. Dialah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha menepati janjinya. Maka kita menjalankan perintah Allah itu harus dengan gembira, dengan syukur, dengan senang. Para nabi dijadikan oleh Allah contoh bagaimana barokahnya ikut perintah Allah itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi masalah sangat berat. Depannya lautan, belakangnya pasukan Firaun. Teman-temannya semua sudah ketakutan. Inna lamudrakun, kita akan tertangkap habis. Nabi Musa mengatakan, jangan bilang begitu. Tuhanku bersama aku, saya tunggu perintahnya. Tiba-tiba datang perintah Allah yang sangat sederhana saja. Pukulkanlah tongkatmu hai Musa ke lautan. Maka Nabi Musa tidak pikir panjang, langsung dipukulkan tongkat itu ke lautan. Tiba-tiba lautan jadi jalan raya. Yang jadi asbab Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya selamat, Firaun dan pasukannya tenggelam di situ. Ikut perintah Allah dengan satu gerakan saja, memukulkan tongkat ke lautan. Barokahnya itu kayak begitu. Umatnya selamat, musuhnya hancur. Maka kita kalau mengamalkan sholat itu seperti itu. Kalau Nabi Musa diperintah memukulkan tongkat ke lautan, kalau kita tidak disuruh itu, disuruh sholat. Tapi nilainya ini sama. Nabi Musa taat perintah Allah, kita sholat juga karena taat kepada Allah. Sama-sama taatnya itu. Kalau kita membawa tongkat, kemudian tongkat kita pukulkan ke kali atau ke lautan, oh itu malah nggak ada gunanya. Allah tidak menyuruh begitu pada kita. Allah itu nyuruh kita itu sholat, bukan disuruh mukulkan tongkat. Dan dengan sholat itu Allah berjanji akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat dan akan mendapatkan pertolongan di dunia ini. Ista'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah dengan dua perkara, satu sabar, kedua sholat. Tapi sedikit manusia yang mengerjakan sholat itu karena perintah, betul-betul karena perintah. Mengerjakan sholat itu ya yang biasanya sholat ya sholat, nggak. Nek ora sholat kok ya ora patut toh, ngono toh. Jadi sholat itu sholat patut-patute dadi akhire niku. Nek gak sholat ora patut. Maka bagaimana kita ini sholat itu
dengan pandangan yang benar. Ini perintah Allah. Maka sholat kita nanti akan mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Pertolongannya bentuknya bagaimana? Terserah Allah. Nabi Musa itu juga tidak mengira kalau lautan mau berbelah semuanya. Pokoknya ikut perintah Allah saja. Tiba-tiba datang pertolongan Allah. Dan berbelahnya itu bukan menjadi satu jalan, 12 jalan. Karena Nabi Musa itu sahabatnya ada 12 kelompok, maka Allah kasih jalan 12 jalan. Jadi kita ini menghadapi apa saja, hadapi dengan sabar. Bagaimana supaya kita ini bisa sabar? Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang berat, kalau kita ingat dunia ini tidak lama, kita akan bisa sabar. Alah, dunia rasuwe kok. Sakit, supaya bisa sabar gimana? Alah, sakit yang tidak lama. Yang sehat juga mau mati, yang sakit juga mau mati. Nggak apa-apa dah. Tapi yang sakit dapat pahala, dosa-dosanya berguguran. Nggak apa-apa. Jadi sabar. Kalau orang mandang akhirat, mandang pahala, maka kesulitan-kesulitan menjadi ringan, akhirnya bisa sabar. Kalaupun miskin juga tidak lama. Kalaupun kita ini miskin, melihat orang-orang kaya, jangan kita ini ngenes. Dia kok kaya, saya kok miskin, gak usah. Sebaiknya itu miskin itu malah syukur. Karena orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Maka ada satu ulama itu duduk di Masjidil Haram. Pakaiannya sederhana, ada tambal-tambal. Zikir dengan penuh kekhusyuan. Tiba-tiba datang seorang kaya raya datang. Melihat ulama yang miskin tadi kasihan. Maka langsung dia pulang, ambil uang emas 1 kantong. Langsung dibawa ke masjid, ditaruh di depannya Pak Kiai. Monggo Yai. Apa ini? Ini uang. Untuk apa? Ya untuk Pak Kiai. Untuk apa? Ya untuk saya keperluan Pak Kiai, kelihatannya kok sangat memerlukan gitu. Maka Pak Kiai tadi marah sama mereka. Dikasih uang lo malah marah. Langsung uang tadi disimpar, ditendang uang. Bawa pulang uang kamu. Berapa uang kamu itu? 1.000 dinar ini. Oh, 1.000 dinar aja kasihkan saya. Saya ini usaha untuk jadi orang miskin tuh sudah saya keluarkan beribu-ribu dinar, uang saya keluarkan. Saya ingin jadi orang miskin, masuk surga duluan. Lah kok kamu mau jadikan saya orang kaya cuman 1.000 dinar? Dah, bawa pulang. Itu kiai zaman dulu semuanya kan. Masya Allah. Ajib orang zaman dulu itu pikirannya itu. Ketika orang tuh memikirkan akhirat, miskin malah syukuran. Ya kalau orang memikirkan dunia, paling baik ini sabar. Kok jadi syukur, miskin syukur itu nggak sampai itu otaknya. Miskin kok syukur ya? Kayak piye toh miskin kok syukur itu ya eneng. Karena memikirkan dunia. Jadi orang mikir akhirat, miskin malah syukur.
Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wassalah ista'inu bis-sabri was-shalah." Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Gak ada masalah apa-apa. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kalau menghadapi masalah-masalah genting, beliau sholat. Beliau sholat. Maka jadikan sholat itu satu penyelesai masalah kita. Sekarang banyak orang ingin menyelesaikan masalah dengan uangnya, dengan hartanya, dengan koneksinya, dengan hubungannya sana, hubungannya sini. Orang yang beriman ingin menyelesaikan masalah itu dengan hubungannya kepada Allah, dengan sholat. Tapi sholat itu semuliakan Allah SWT akan ada nilainya kalau kita ini yakin yang benar kepada Allah, tertanam betul dalam hati yang berkuasa itu hanya Allah. Selagi yakin ini belum tertanam betul dalam hati, maka amalan-amalan kita ini nilainya jadinya kecil semuliakan. Tapi kalau yakin ini masuk dalam hati, yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Makhluk tidak berkuasa. Bahkan makhluk itu sebenarnya tidak ada. Makhluk itu hanyalah diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Tidak ada apa-apanya kecuali bila diapa-apakan oleh Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Keyakinannya mantap kepada Allah.